Tak dibawa ke Piala Asia, benarkah gelandang serba bisa ini akui masih kecewa? Sama dengan Sintayong, pelatih Iran diserang habis-habisan soal pemanggilan pemain jelang Piala Asia. Tepat hari ini, Rafael Struijk tegaskan tak gentar dengan kekuatan mengerikan timnas Iran. Beda budaya, benarkah Sintayong sempat ditegur gegara pimpin latihan timnas Indonesia di saat azan? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pelatih Iran. Ya, pelatih Iran Amir Galenoy mendapat kritik pedas jelang Piala Asia 2023 sebab ia dinilai tidak menyertakan pemain yang bisa meningkatkan kualitas tim Meli. Iran menjadi salah satu lawan timnas Indonesia dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Siapa sangka juru taktik tim Meli Amir Galenoy hampir mirip dengan Sintayong. Amir Galenoy mendapat kritik pedas dari ex-timnas Iran Farzad Al-Shawbi. Ia kecewa dengan keputusan pelatih yang tidak menyertakan duo wonderkid Amin Hazbafi dan Muhammad Zafar di skuad Piala Asia 2023. Saya yakin Galenoy bisa memanggil pemain muda seperti Amin Hazbafi dan Muhammad Zafar, tapi kami harus hormati pilihannya. Bintang muda seperti Hazbafi bisa meningkatkan kualitas tim Iran di Piala Asia, ucap Al-Shawbi. Situasi tersebut jelas mirip Sintayong yang diserang karena tidak memanggil beberapa nama andalan ke skuad Garuda. Misalnya pelatih asal Korea Selatan ini tak memanggil Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata. Padahal dua pemain ini membawa Borneo FC ke puncak klasemen Beri Liga 1 musim ini. Adapun Iran sendiri menjadi tim tertua kedua di ajang Piala Asia 2023. Usia rata-rata pemain tim Meli adalah 29,52 tahun. Selama kita tidak melakukan apa yang dilakukan negara lain, kita tidak bisa optimis terhadap masa depan. Federasi harus serius mempertimbangkan kepedulian terhadap sepak bola kelompok umur jika ingin memiliki timnas yang kuat di masa depan, pungkas Al-Shawbi. Kabar selanjutnya datang dari pemain keturunan Indonesia yaitu Rafael Struijk. Ya, striker timnas Indonesia itu tak gentar lawan Iran di laga uji coba terakhir sebelum Piala Asia 2023. Rafael Struijk menegaskan training camp di Turki sudah cukup untuk menghadapi pertandingan ini. Kami sudah melalui beberapa pekan latihan di TC yang sangat baik dan dua laga uji coba untuk persiapan. Malam ini adalah pertandingan terakhir untuk persiapan Piala Asia, kata Rafael Struijk. Rafael Struijk menegaskan skuad timnas Indonesia akan berusaha tampil maksimal di pertandingan ini. Apalagi ini akan menjadi laga menguji mental timnas Indonesia sebelum bersua lawan-lawan berat di Piala Asia. Meski menghadapi Iran yang berada di ranking 21 FIFA, Rafael Struijk tak gentar. Saya rasa yang perlu kami lakukan adalah menjalani pertandingan sebaik mungkin dengan mempraktikkan apa yang sudah kami latih selama di TC beberapa pekan ini. Memberikan yang terbaik di pertandingan dan mencoba meraih kemenangan. Jadi kita lihat nanti, jelas Rafael Struijk. Sekedar informasi, duel timnas Indonesia versus Iran akan digelar di Al Rayyan Training Seat, Qatar pada Selasa 9 Januari 2024. Kick-off pertandingan akan dimulai pukul 18.00 waktu setempat atau tepatnya pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Lantas pertanyaannya adalah, seperti apakah formasi timnas Indonesia di laga uji coba ini? Berikut prediksi line up potensial timnas Indonesia versus Iran dalam laga uji coba. Di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Hernando Ari. Kemudian untuk 3 bek sejajar ada Justin Hubner, kemudian Jordi Amat dan Elkan Bagot. Lalu untuk bek kanan ada Asnawi Mangku Alam. Lalu di kiri ada Pratama Arhan. Kemudian di lini tengah akan diisi oleh Mark Locke, Ipar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Lalu untuk lini depan, Sintayong nampaknya akan menurunkan Ramadan Sananta dan Rafael Struijk.
Kemudian untuk prediksi skor di laga ini, kami memprediksi Indonesia bisa memberikan perlawanan yang serius sehingga skor akhir bisa menjadi 1-1. Pelatih Sintayong sempat ditegur oleh PSSI ketika memimpin latihan timnas Indonesia saat azan. Namun Sintayong langsung menerima hal itu setelah mendengarkan alasannya. Hal itu dibeberkan oleh mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani. Pada satu waktu, timnas Indonesia sempat disorot ketika terus berlatih ketika azan maghrib dikumandangkan. Nah, PSSI pun langsung memanggil Sintayong. Sintayong ini sempat nggak mengerti kondisi kita. Contoh waktu itu dikomplain, ini menjadi isu besar di kalangan kita. Tetap latihan tetapi maghrib. Ini banyak pemain komplain dan pengurus tidak nyaman, ungkap Hassani Abdul Ghani. Kita bawa meeting, panggil semua exco, panggil juga Sintayong. Saya sendiri mengatakan kepada Sintayong, Sintayong, buat kami di Indonesia, sembahyang maghrib itu sensitif. Jadi kalau Anda bisa berhentikan setelah maghrib latihan lagi, enggak masalah, kata Hassani Abdul Ghani. Hassani menyebutkan kalau sang pelatih langsung mengerti soal hal tersebut. Sintayong memang baru tahu soal kebiasaan di Indonesia, termasuk ketika beribadah. Sintayong bilang, kenapa orang nggak kasih tahu saya? Nah, hasil rapat itu selesai masalahnya, isu reda. Dia sangat bisa diajak komunikasi. Dia disiplin, setuju, memang itu ciri khas. Dia terbuka, lalu masih ada candaannya. Itu pandangan saya tentang Sintayong, jelas Hassani Abdul Ghani. Gelandang Persib Bandung Rahmat Irianto sebenarnya masuk daftar 30 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Namun dia batal bergabung karena mengalami cedera saat bermain di Persib Bandung. Tidak hanya Irianto, Yance Sayuri juga absen dengan alasan cedera. Akibatnya skuad Garuda hanya berkekuatan 28 pemain saat menjalani pemusatan latihan. Rahmat Irianto mengaku sedih karena batal membela timnas Indonesia. Apalagi cedera hamstring yang dia terima datang jelang Piala Asia 2023. Saat ini dia fokus dalam masa pemulihan bersama tim medis klub. Tentu ada penyesalan, tapi sakit ini tidak ada yang tahu, datang begitu saja, kata Rahmat Irianto. Pemain berusia 24 tahun ini mengakui bahwa dia cukup kecewa tidak bisa tampil di Piala Asia 2023. Apalagi dia jadi pemain yang membawa skuad Garuda lolos lewat babak kualifikasi. Namun Irianto percaya Sintayong sudah mempersiapkan tim dengan maksimal. Selain itu, semua pemain berjuang karena butuh waktu hingga 17 tahun agar Indonesia bisa kembali bermain di sana. Jelas saya sedih tidak bisa ikut bela timnas di Piala Asia di Qatar. Tetapi tidak apa-apa, saya percaya teman-teman akan berjuang keras membela Indonesia, ungkap Rahmat Irianto. Di Piala Asia nanti dia optimis skuad Garuda bisa melaksanakan misi untuk lolos dari babak 16 besar. Menurutnya tim yang ada saat ini memiliki kekuatan yang solid untuk bisa bersaing di sana. Seperti diketahui, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan bertemu dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Nantinya hanya juara grup peringkat kedua dan peringkat ketiga terbaik yang melaju ke babak selanjutnya. Jelas doanya untuk mereka bisa lolos ke fase selanjutnya, karena target mereka 16 besar dulu, karena kita tahu lawannya siapa saja di sana. Jadi yang terbaik untuk teman-teman, ujar Rahmat Irianto.